Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya. Kita belajar lagi fisika untuk hari ini. Hari ini kita mempelajari materi fisika untuk kelas 10 ya. Dengan materi pada besaran fisika dan satuannya. Oke, langsung saja silakan disimak. Besaran fisika itu dibagi menjadi dua, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Lalu besaran pokok sendiri itu adalah besaran yang satuannya telah ditetapkan terlebih dahulu. Jadi besaran pokok itu sudah ditetapkan sebelumnya, sudah ada ya, dan tidak bergantung pada besaran lainnya. Jadi kalau dengan begini kalian harus sudah menghafalkan besaran ini ya. Harus hafal beberapa besaran pokok di sini. Dulu di SMP mungkin kalian kenal hanya sampai 7 ini. Ya, panjang, waktu, massa, suhu, arus listrik, intensitas cahaya dan jumlah zat. Nah, kali ini ada sedikit tambahan tapi sebenarnya masih sama. Ya, tidak jauh beda, ini hanya menambah sedikit item yaitu sudut bidang dan sudut ruang. Lalu kalau kita ngomong besaran, maka harus tahu satuannya ya kan. Jadi ada besaran fisika itu mesti didampingi dengan satuan. Nah, panjang satuannya dulu meter ya, kita pahami dulu. Nah, waktu kita dari dulu sudah paham yaitu sekon, yaitu detik. Di SMP MTS juga sudah dijelaskan. Sedangkan massa itu harus kilogram. Awas jangan menggunakan gram. Ya, harus kilogram dengan lambang satuannya kg. Lalu untuk suhu harus Kelvin. Oke. Jadi walaupun di Indonesia lebih general dengan suhu dengan satuan Celcius, kita harus biasakan karena ini sudah menjadi ketetapan internasional. Maka suhu kalian harus adaptasi dengan internasional, yaitu satuannya adalah Kelvin ya. Dibiasakan. Kuat arus listrik itu satuannya ampere, lambangnya A ya. Kemudian intensitas cahaya ini gunakan kandela, bisa pakai C karena lambang satuannya CD, sehingga candela juga silahkan. Ada yang versi nya seperti itu, boleh juga dengan huruf K seperti ini dalam bahasa Indonesia ya. Lalu jumlah zat itu digunakan mol ya, dan satuannya pun lambangnya juga mol seperti ini. Oke, itu yang mungkin dulu besaran pokok kalian kenal dari zaman SMP dulu. Lalu untuk kali ini saya sedikit tambahkan ya, ada sudut bidang dengan satuan radian. Ya, ini dengan lambang satuannya rad. Nah, nanti kalian akan menjumpai ini di materi-materi berikutnya ya. Dan apabila ketemu dengan sudut ruang, nah nanti bukan radian lagi tapi namanya steradian dengan lambang satuan SR. Nah, seperti ini. Oke. Jadi ibarat besaran pokok itu kalau kalian mau buat sesuatu ya, makanan contohnya, misalkan ini adalah bahan-bahan pokoknya kayak gula, tepung, telur ya, itu mau diolah jadi kue dan seterusnya ya, ini bahan pokoknya harus ada dulu bahan pokoknya ini. Lalu berikutnya, setelah kalian tahu besaran pokok, maka ini harus dikembangkan ya kan. Nah, sebelum saya lanjutkan ke besaran yang berikutnya, ini biasanya satuan-satuan yang saya sebutkan tadi ya, yang dari besaran pokok tadi itu biasanya diikuti oleh awalan-awalan ya, awalan-awalan satuan. Contoh yang kalian kenal dulu di SD pun juga ada. Contohnya kilometer. Jadi dinamakan awalan karena ditulis di depannya satuan. Oke. Sentimeter. Nah, itu ya, berarti ini adalah awalan satuan. Nah, untuk kali ini saya akan jelaskan lebih banyak. Mungkin kalian juga sering ketemu dengan istilah ini ya,
byte. Nah, ini satuan juga walaupun bukan besaran pokok, tapi kalian juga akan kenal dengan awalan satuan kayak giga seperti ini ya. Nah, lebih jelasnya, lebih lengkapnya kita amati berikut ini. Awalan-awalan satuan ini berarti letaknya di depannya satuan dan setelahnya angka. Contoh 4 kilometer. Nah kan, ini kan nilainya, ini nilai, kita kenal dulu di istilah besaran kan, ini nilai ya, angka ini. Kemudian ini adalah satuan meternya. Nah, berarti yang saya tandai ini adalah namanya awalan satuan, yang kita artikan kilo gitu ya, kalau K besar seperti ini. Lalu untuk yang lain banyak loh yang belum kamu ketahui. Mungkin kalian hafalnya dari kilo hingga mili kan ya, kilometer, hektometer sampai milimeter ya. Namun kali ini akan saya sedikit sampaikan, ini ada beberapa satuan yang nanti akan kita pakai nih, nanti sampai kelas 12 nanti ya. Nah ini perhatikan, ada yang disebut namanya pikometer, lambangnya P kecil. Ini ya, di sini juga disebutkan awalannya. Nilainya itu adalah 10 pangkat min 12, artinya berarti 1 dibagi, nah ini bisa kamu lihat sendiri nih, nolnya ada 12. Bayangin kecil banget nih ya, piko gitu ya. Lalu kamu kenal nanti juga ada yang namanya nano ya, nano itu 10 pangkat min 9. Nah hati-hati, beda dengan piko ya. Nah nano lambangnya N kecil. Mikro, saya pikir ini sering juga ya kita sebut ya, mikro ini ya. Mikro itu lambangnya seperti ini ya. Jadi bukan huruf tapi lambang lambang di lambang di fisika memang seperti ini. Lalu untuk nilainya dia adalah 1/1 juta ya, atau 1 juta. 1 dibagi 1 juta ini 10 pangkat min 6. Bukan pangkat positif ya. Jadi ini pangkatnya negatif itu artinya 0,0. Jadi kalau dijabarin kan jadinya 0, sampai di belakang koma ada 6 angka, 6 digit ya. 0,00000. Nah gini. Nah ini 6 digit. 2, 3, 4, 5, 6. Nah tuh. Itu namanya mikro ya. Lalu yang kamu sudah kenal itu mili. Nah, mili itu ternyata hanya 10 pangkat minus 3, atau kita kenal 0,001, atau kalau dijadikan bilangan pecahan 1/1000 seperti ini. Senti, desi ini juga kalian kenal, oke? Jadi mungkin yang baru ini saya batasi yang dari sini ya, ini ya. Nah ini biasakan ya, piko, nano, dan mikro. Ini kelipatan 3 kok dari mili ya. Habis mili dia lebih kecil lagi, kelipatan 3, maka min 6 itu mikro ya kan. Lebih kecil lagi min 9, kelipatan min 3 lagi kan. Nah, sampai min 12 gitu ya. Lalu untuk yang pengali dengan pangkatnya positif itu ada istilah ini. Kalau kita kenal dengan kilo itu kan sebenarnya 10 pangkat 3. Nah, jadi pengalinya 1000 ya. Nah, itu kita namakan kilogram misalkan kalau di sini. Ya berarti kita tulis kg gitu kan ya. Nah, itu kilo. Lalu untuk naik 33 positif ya itu nanti namanya mega. Jadi kalau M itu M besar, lambangnya itu adalah mega. Lah tadi ada M kecil mili, jadi hati-hati, harap waspada. Kalau yang ini tadi mili itu M-nya kecil, kalau ini M-nya besar. Jadi salah penulisan lambang saja itu artinya sudah berbeda. Lalu untuk G yaitu adalah giga ya. Bacanya giga itu bukan seper. Pengalinya ya ini 10 pangkat 9. Jadi cukup besar lagi. Dan terbesar kali ini kita namakan tera. Ada tera itu 10 pangkat 12. Lawannya dari piko 10 min 12. Oke. Jadi ada istilah baru mungkin buat kalian 3 ini. Untuk pengali pangkatnya positif ya, atau nolnya bertambah ke belakang positif ya, 1 juta, kemudian seterusnya. Nah itu ini mega, giga, dan tera. Kalau yang
semakin kecil itu mikro, nano, dan piko ya. Jadi kalau gini ini semakin besar ya, semakin besar. Kalau ini ke sini ini semakin kecil ya kan, karena dia pangkatnya semakin negatif maka semakin kecil ya. Oke, ini awalan-awalan satuan yang nanti akan kamu pakai di fisika selama di SMA nanti. Oke, ingat-ingat ini ya. Kita lanjutkan. Nah, habis besaran pokok dan satuannya tadi yang saya lengkapi dengan awalan satuan tadi ya. Ini ada istilah besaran turunan. Artinya adalah besaran yang ya satuannya diturunkan dari besaran pokok. Iya, jadi kamu tadi buat apa dari bahan pokok tadi? Misalkan kalau ini makanan, tepung, terigu, kemudian gula, telur, kamu jadikan roti. Nah, itu berarti namanya roti adalah turunan ya, produknya dari kamu mengolah besaran pokok. Lah, mengolah besaran pokok jadi turunan ini kamu gunakan operator matematik, yaitu ya boleh dikali, dibagi, dan seterusnya. Tapi yang jelas paling banyak mereka adalah ini ya, dibagi dan dikali ini. Jarang kita jumpai ada pengurangan atau bahkan penjumlahan, karena itu nggak akan merubah satuan. Kalau mengurangi dan menambah itu tidak mengubah satuannya, sehingga menghasilkan satuan baru itu jika dikali sama dibagi. Oke, lalu kalian lihat di sini besaran turunan saya contohkan. Yang pertama luas nih. Luas ini kan dengan rumus panjang kali lebar, maka satuannya kalau panjang meter, lebar juga meter kan, jadi meter kali meter meter kuadrat. Nah, ini jadinya. Nah, berarti kalau gitu luas adalah besaran turunan yang asalnya dari besaran pokok, panjang, dan panjang. Lebar kan hanya istilah di suatu bangun ya. Kalau arahnya ke samping itu kan namanya lebar. Panjang yang arahnya ke samping kan namanya lebar. Panjang yang arahnya tegak itu kan namanya tinggi kan gitu ya. Nah, tapi kan dia tergolong besaran pokok. Nah, jadi bahannya adalah besaran pokoknya panjang dan panjang. Volume juga demikian, yaitu rumusnya kan panjang kali lebar kali tinggi. Ini kan tersusun dari besaran panjang, lebar juga panjang, tinggi juga panjang, berarti meter, jadi meter pangkat 3 ya kan. Lalu ini yang baru yaitu massa jenis atau yang kita kenal dengan lambangnya rho ya. Itu kan massa dibagi volume. Sehingga kalau massa dibagi volume, maka kan massa yang kita kenal adalah lambangnya, maksud saya satuannya ya, kilogram, itu dibagi atau per ya kan, boleh kan, bagi atau per kan boleh. Volume kalian meter pangkat 3. Nah, gini kan seharusnya. Lalu untuk di fisika, penulisan lambang satuan ini tidak melulu harus ada per ya, boleh diganti dengan perkalian. Sehingga saya tulis ini ya, kilogram per meter kubik atau pangkat 3 itu setara atau boleh diganti dengan kilogram dalam perkalian, yaitu yang bawah naik ke atas meter pangkat 3, namun tandanya berubah. Semula di bawah positif, maka kalau naik ke atas dia akan dari perkalian dia akan berubah jadi negatif. Nah, seperti ini. Dan nanti kamu lihat ke bawah ini satuannya semuanya pakai perkalian, tidak pakai pembagian. Jadi nanti kamu biasakan seperti ini, dan ini tidak merubah satuan ya. Jadi ini masih boleh saja dirubah seperti ini. Lalu saya lanjutkan kecepatan. Kecepatan dulu kalian kenal perpindahan atau jarak dibagi dengan waktu. Perpindahan kan kategorinya besaran panjang ya, besaran panjang. Pokoknya kan panjang. Jadi ini panjang, ini waktu ya kan. Berarti otomatis ini tetap besaran turunan yang diturunkan dari besaran pokok. Kita lihat satuannya perpindahan, satuannya massa. Perpindahan satuannya meter ya. Ini meter satuannya, lalu waktu adalah satuannya sekon. Jadi langsung dibagi ya per. Jadi langsung dibagi sehingga langsung ditulis meter per sekon, atau ditulis M kali S pangkat minus 1 seperti ini. Percepatan juga mirip, yaitu kecepatan dibagi waktu. Jadi kalau saya tulis di sini ya, biar enak.
percepatan itu kan kecepatan ya dibagi dengan waktu. Barusan saya jelaskan kecepatan yaitu meter per sekon dibagi dengan waktunya adalah sekon, sehingga di sini digabung meter per sekon kuadrat atau ditulis meter kali sekon pangkat minus 2. Nah seperti ini. Oke, jadi kamu satuannya bisa kamu kelihatan ini ya, bahwa mereka ini juga tetap dari besaran pokok semuanya. Tuh ada meternya berarti besaran panjang, sekon berarti besaran waktu gitu ya. Kemudian untuk gaya, kalian kenal gaya itu kan massa dikali percepatan. Oke, massa memang besaran pokok ya, ini sudah pokok. Percepatan nah turunan ya, berarti otomatis di percepatan pun juga ada turunannya, maka ya ini bisa diturunkan menjadi besaran turunan yang baru lagi ya. Nah, jadi kalau boleh saya tulis, gaya adalah sama dengan ya ini massa dikalikan percepatan ya, percepatan tulis saja deh, massa kalikan percepatan, maka massa itu adalah satuannya M ya kan, kilogram maksud saya, lambangnya kalau M ya, kalau kilogram ini satuannya, kalikan percepatan, nah ini tadi meter sekon pangkat minus 2, jadi langsung jadi seperti ini. Nah ini ya. Usaha juga sama, usaha itu sama dengan gaya ya, gaya itu ini yaitu kilogram kali meter kali sekon kuadrat. Nah ini gaya dikalikan perpindahan kan meter, panjang kan, panjang, jadi berapa meter perpindahannya berarti kan panjang juga lah, ini kan digabung aja jadi kilogram, meternya jadiin 1 jadi kuadrat, sekonnya pangkat minus 2 ya kan. Nah seperti itu. Lalu untuk kalian mungkin yang di sini pernah menghitung tentang usaha dan energi ini kenapa kok dijadikan satu, atau pernah meneliti satuannya, kita kenal usaha dan energi itu satuannya sama-sama joule. Nah inilah yang dikenal dengan joule ya. Nah ini sebenarnya itu ini kilogram meter kuadrat kali sekon pangkat minus 2, ini joule ini. Nah ini energi pun juga joule, kalor pun juga joule, berarti mereka itu satu turunan ya, satu turunan, sama-sama energi, sama-sama joule dengan lambang satuan yang seperti ini ya. Jadi ini membuktikan bahwasanya kenapa dulu di materi SMP atau MTS itu usaha dan energi dijadikan satu ya babnya ya. Ya di SMP itu ada satu bab tentang usaha dan energi, biasanya itu dijadikan satu pembahasannya karena memang mirip ya persamaannya dan berasal dari turunan yang sama, dari besaran pokoknya sama. Lalu bisa kamu lanjutkan untuk tekanan dan daya sendiri ya di sini. Nah silahkan. Lalu Pak Rino coba lanjutkan untuk besaran yang lain. Jadi di fisika selain besaran pokok dan besaran turunan tadi, itu ada besaran skalar dan vektor. Nah ini kita lihat, besaran ini dibedakan berdasarkan arahnya. Jadi ada atau tidaknya arahnya. Saya pikir kalau besaran kan pasti punya nilai ya. Ya semuanya tahu ya, pasti skalar ini pasti punya nilai gitu kan. Vektor pun juga punya nilai. Tapi mereka ini dibedakan dari arahnya. Nah skalar itu adalah besaran yang tidak punya arah. Berarti di sini dia hanya nilai saja. Contohnya waktu ya, waktu kan ya nggak punya arah. Waktu ke kiri, waktu ke kanan, waktu ke depan kan nggak ada, ya kan? Atau mungkin waktu itu kan bisa diasosiasikan dengan kata maju mundur gitu aja. Itu kan masa akan datang atau masa lampau. Tapi itu kan bukan waktu. Bukan arah. Tapi hanya merujuk ke waktu bertambah atau waktu berkurang, tapi bukan menunjukkan arah kan gitu. Massa juga begitu ya.
Massa 2 kg arahnya ke atas, ke kanan, ke kiri kan nggak ada. Ya. Jaraknya ke kanan, ke kiri itu bukan jarak. Sebenarnya yang ada arahnya itu namanya perpindahan ya. Jadi hati-hati, jarak itu nggak punya arah. Jadi dia tergolong besaran skalar di fisika ya. Dan seterusnya ya. Nah, berarti kalau gitu yang membedakan arahnya tadi itu adalah skalar, dan vektor itu adalah kalau skalar punya nilai, nah vektor itu punya nilai dan arah, punya besar atau nilai dan arah. Jadi vektor itu ada arahnya. Jadi ini ada plusnya, yaitu adalah arah. Contohnya gaya yang kamu kenal kan di SMP, gaya dorong. Dorongnya kemana? Dorong itu berarti ke depan, maju atau mundur. Narik ya, narik ke depan atau ke belakang ya kan gitu. Nekan, tekanan itu vektor juga ya, tekanan ya. Tekanan. Nah, tekanan itu kan bisa kamu lihat ditekan ke mana, tekan ke depan atau ke belakang atau ke kiri, ke kanan dan seterusnya ya. Nah, itu ya. Jadi untuk jarak tadi yang sudah saya bilang adalah skalar. Itu kalau perpindahan, nah ini beda ya. Perpindahan itu vektor. Sedikit saya bedakan, mungkin kalau kalian tahu jarak itu seperti ini bedanya dengan perpindahan ya. Ini ada sebuah rute lomba gitu ya, lomba lari misalkan ya, titik A ya, kemudian ke titik B ya, kemudian ke titik C, kemudian ke titik D, lalu ke titik E katakanlah di sini. Nah, kalau ini jaraknya 1 kilometeran misalkan, 1 kilo ya, 1 kilo ya, 1 kilo panjangnya lintasannya ya, maka yang dinamakan jarak itu ya total lintasan. Jadi semua jaraknya kamu jumlah 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 gini ya. Nah gini, jadi jarak 1 ini kamu jumlah semuanya sehingga jaraknya 4 kilometer. Lalu untuk perpindahan, nah untuk perpindahan itu adalah jarak dari awal langsung ke akhir ya gitu. Jadi tidak semua lintasan ya. Jadi dari sini A awalnya, terakhirnya di E, jadi langsung dihubungkan saja ke sini kayak jalan pintasnya gitulah. Ini berapa kilometer. Nah nanti menentukannya ini kita bisa gunakan aturan vektor. Nanti kita akan pelajari vektor secara khusus pada bab selanjutnya ya. Jadi untuk vektor ini masih saya gantung dan saya kenalkan sedikit dulu ya, bahwasanya di fisika itu ada besaran yang hanya punya nilai saja, namanya skalar. Lalu ada yang punya nilai dan arah, namanya vektor gitu ya. Saya lanjutkan. Saya kenalkan lagi yang baru di besaran dan satuan, yaitu kita kenal dengan istilah dimensi. Dimensi ini adalah suatu besaran fisika yang menunjukkan caranya dia itu tersusun oleh besaran-besaran pokok yang bagaimana. Sebenarnya nggak jauh beda dari satuan. Kalau kalian sudah tahu satuan, maka dimensi ini bisa kamu definisikan langsung. Cuma ada aturannya ya, penulisannya. Dimensi itu ditulis menggunakan lambang kapital ya. Nah seperti ini dari istilah besaran pokoknya. Misalkan contoh panjang dalam bahasa Inggrisnya long, length ya. Ini pakai huruf L besar ya kayak gini. Waktu time, maka T-nya T besar. Masa ya, istilahnya sudah masa ya, nggak ada bahasa Inggrisnya apapun ya, tetap M-nya M besar dan seterusnya ya. Nah yang saya tandai 3 ini, ini sangat populer sekali. Jadi hati-hati jangan sampai terbalik, lambang satuannya meter ini M juga loh, hati-hati. Dimensinya massa itu juga M tapi M-nya besar, jadi hati-hati. Jadi yang ketiga ini kalian kenal ya, ini adalah merupakan lambang dimensi dari panjang, waktu, dan massa, LTM ini. Jadi hati-hati jangan dicampur dengan lambangnya satuan ya, beda ya. Dan ini penulisannya memang menggunakan huruf besar ya. Nah gunanya untuk dimensi ini apa sebenarnya?
Nah, dimensi ini ada kegunaannya, diantaranya adalah untuk membuktikan suatu persamaan fisika itu benar atau tidak, ya, atau menentukan dimensi dan satuan suatu konstanta di fisika. Nah, itu nanti akan saya coba tunjukkan ya. Ikuti saja sampai akhir. Nah, saya cobakan ya. Contohnya mungkin kalian ketahui tadi ya, kalau misalkan tadi luas kan kita tahu tadi satuannya meter kuadrat, ya kan? Nah, ini berarti dimensinya adalah, penulisannya berarti meter, ini kan panjang, berarti long ya, berarti pakai huruf L besar. Ya, ikuti deh kayak gitu ya, ada gambar atau tanda kurung mutlaknya seperti ini, lalu tetap ada kuadratnya di dalam atau di luar juga boleh. Biasanya di luar tapi ya. Nah, seperti ini. Kecepatan juga boleh, kecepatan itu kan meter per sekon atau meter per sekon pangkat minus 1 ya. Ini lambang dimensinya berarti ini ya. Nah, ini berarti ini meter. Kalau meter berarti long ya. Oke, L nya. Nah, S ini kan waktu, time, berarti T. Nah, ini T besar. Nah, ini yang dikasih pangkat, ini min 1 di sini. Nah, seperti itu. Dan seterusnya kamu lanjutkan. Ini ada cuplikan contoh aja ya. Lalu ini bisa kamu lihat juga cara menentukan dimensi untuk beberapa besaran yang kita kenal tadi. Langsung saja kamu lihat di sini. Nah, kamu tentukan dulu besaran turunannya apa. Ya. Oke, kalau dimensi dari besaran pokok kan jelas tadi LMT tadi ya, dan seterusnya tadi yang barusan ini tadi. Ini kan besaran pokok semua ini. Lalu untuk besaran turunan, kamu tentukan dengan cara yang pertama, nah ini, kamu harus ketahui rumusnya dulu. Jadi yang pertama, tips saya ini adalah harus tahu rumusnya. Makanya kenapa anak-anak kalau misalkan di fisika kok ada banyak rumusnya ya, mohon dimaklumi karena dari awal pun, dari materi yang pertama pun seperti ini kan masih bab 1 di kelas 10. Ini pun kamu akan dikenalkan bagaimana keperluan rumus itu seperti apa. Menentukan dimensi pun kita juga sudah harus hafalkan rumus. Jadi kalau kelas 10 sudah hafal rumus pun ya, kedepannya kelas 11 dan kelas 12 pun nanti kalian juga akan sudah terbiasa ya, sudah tidak menghafal lagi. Setelah kamu tentukan rumus-rumusnya atau kalian sudah tahu rumusnya, lalu lanjut langkah yang kedua, yaitu adalah dengan cara ya, kamu harus tahu juga satuannya. Yang nomor 2 itu satuannya. Makanya kenapa di fisika pun kalau ada jawaban angka tanpa satuan, itu beberapa guru itu akan menyalahkan jawaban tersebut atau tidak sempurna nilainya. Misalkan ketemu angka 40 ya, itu 40 apa? Bisa senti, bisa meter, bisa kilo, bisa gigameter dan seterusnya ya kan. Nah, makanya itu beda-beda angkanya. Maka kalian wajib menuliskan angka dan satuan. Maka itu penting, di sini satuan juga saya gunakan. Nah, lalu yang ketiga, kalau sudah tahu kedua-duanya ini, nah baru kamu bisa mencari dimensinya. Ya, langkah yang ketiga ini boleh kamu bisa cari dimensinya. Caranya kayak tadi ya, dari satuan itu langsung kamu tulis dimensinya menggunakan tadi ya, L, M, T. Ini long, ini untuk massa, dan ini untuk waktu T ya. Nah, ini meter. Kalau meter ini berarti kan panjang. Berarti L pangkat 2. Untuk yang volume, karena dia M pangkat 3 masih sama ya ini ya. Jadi ini L pangkat 3. Boleh kalian tulis pakai ini ya, lambang seperti ini ya. Apa ini namanya? Kurung mutlak ya, nah kayak gini. Nah, untuk massa jenis kita kenal ini berarti adalah kilogram, berarti massa kan itu. Ya, berarti M dulu. Terus meter ini kan panjang ya, berarti L pangkat 3. Nah, gini. Nah, oh ya, kurungnya itu per satu dimensi ya, tidak digabung. Jadi ini kurungnya ini masing-masing sendiri-sendiri. Nah, kayak gini. Lalu untuk yang ini perpindahan ini berarti atau kecepatan ini ya, itu adalah kayak tadi berarti
L, ini kurung sendiri, kali dengan T ya. Nah ini pangkatnya adalah minus 1. Nah lalu untuk yang percepatan ini hampir mirip, L T pangkat minus 2, kurungnya jangan lupa. Nah gini ya. Nah untuk yang gaya, ini gaya ya. Untuk gaya ini kalian tahu kilogram berarti kan M massa, terus ini ya meter berarti panjang. Nah gini. Nah lalu panjangnya sudah ya, pangkatnya cuma 1 ya. Lalu untuk yang waktu ini T pangkat minus 2. Nah seperti ini. Nah ini berarti dimensi itu hanya nulis seperti ini saja, asalkan kalian udah tahu rumusnya dan satuannya. Yang lainnya boleh kalian coba sendiri ya, tinggal lanjutkan aja. Oke, berikutnya ini manfaat yang lain dari dimensi, yaitu adalah untuk menentukan satuan atau dimensi dari konstanta suatu besaran fisika. Ya, kadang-kadang kita jumpai konstanta ya. Nah, misalkan seperti ini. Di fisika itu ada persamaan yang mengandung konstantanya. Nah, contohnya seperti ini. V sama dengan P plus Q kalikan T plus R kali T kuadrat ya. Ternyata V ini adalah kecepatan ya. Dan kecepatan ini kita punya satuan V adalah cm per sekon, dan T adalah waktu ya dalam satuan sekon. Jadi T ini ternyata adalah time, waktu dalam sekon ya. Lalu sedangkan PQR ini konstanta seluruhnya. Nah, tentukan dimensi PQ dan R atau satuannya boleh. Ya, kalau udah tahu satuannya kan bisa cari dimensinya ya. Caranya begini ya. V kan sama dengan P ditambah dengan Q kali T. T ini ditambah dengan R kalikan dengan T kuadrat. Nah, V ini untuk semuanya sama ya, satuannya sama. Jadi ini sama, ini juga sama. Berarti kalau saya jabarkan, V itu nanti satuannya harus sama dengan P. Lalu untuk V yang berikutnya pun juga harus sama dengan Q kalikan dengan T satuannya. Lalu untuk yang ketiga itu pun juga demikian, V pun juga akan sama dengan R kalikan T kuadrat. Nah gitu. Jadi di sini jelas banget bahwasanya sebelum saya olah apapun, kalau V sama dengan P, maka P pun satuannya apa? Sama dengan V, yaitu adalah cm, bukan sama langsung dalam kurung ya. Kalau nulis satuan kan dalam kurung, cm per sekon. Nah gini, ini satuannya sudah jelas temu. Lalu untuk mencari Q caranya gimana? Nah, dari persamaan ini V sama dengan Q kali T, maka Q kan sama dengan V dibagi dengan T, ya kan? Berarti V sendiri adalah cm per sekon dibagi dengan T sendiri adalah sekon. Lalu ini kita gabung jadilah cm kali sekon pangkat minus 2 ya. Jadi kita udah dapat satuannya Q. Nah ini satuannya cm kali sekon pangkat minus 2 ya kan. Lalu untuk yang R itu adalah caranya, berarti ini pindah ruas, R sama dengan V dibagi, ini V itu kecepatan biasanya Latin ya, kayak gini, V dibagi dengan T kuadrat. Lalu V sendiri cm per sekon satuannya dibagi dengan sekon kuadrat. Nah berarti satuannya sekarang jadi cm kali sekon pangkat minus 3. Jadi dibagi sekon dibagi lagi sekon 2, maka kan jadilah dibagi sekon pangkat min 3. Sama aja gini kan. Berarti dimensinya untuk P, dimensi P ya, itu adalah apa? Cm sekon satuannya, maka cm kan panjang, berarti ya L kalikan T
S itu T ya, pangkat 1, jadi biarin gitu aja. Lalu untuk yang Q adalah ini satuannya, berarti L kali, nah ini sekon berarti time-nya pangkat 2. Nah gini, pangkat minus 2. Lalu untuk yang R adalah dengan dimensi L, nah gini, kalikan dengan, nah ini S pangkat 3, maka T ya, sekon itu berarti waktu, maka bahasa Inggrisnya T besar, maka pangkat min 3 T-nya. Nah seperti ini adalah hasilnya. Nah ini kamu bisa mencari dimensi dari konstanta P, Q, dan R dengan cara yang mudah seperti ini. Oke. Nah tibalah di penghujung pertemuan kita. Tibalah saya memberikan latihan soal buat kalian. Seperti biasa, tuliskan caranya ya dari soal ini. Ini massa jenis air kan satuannya CGS, itu 1 gram per centimeter kubik, pakai centigram sekon. Lalu konversikan atau rubahlah, dari rubahlah satuannya, dikonversi satuannya itu berarti dirubah satuannya ke sistem internasional atau yang disebut SI lah. SI ini satuannya dari CGS tadi dirubah menjadi MKS ya, meter, kilogram, dan sekon. Jadi jawabannya sudah kelihatan sebenarnya, tinggal angkanya doang ya. Nah ini sudah saya bantu dikit nih. Jadi sistem internasional ini sebenarnya adalah SI yang sudah ditetapkan, yaitu adalah MKS singkatannya, meter, K-nya kilogram, S-nya adalah sekon ya. Silakan dicoba. Oke, nomor 1 mudah insya Allah. Lalu nomor 2, kamu cari lambang dimensi G ya, ini G ini dari persamaan rumusnya ini. Berarti Pak Rino kasih rumusnya dulu. Tinggal kamu cari satuan, udah dapat satuan, berarti tinggal merubah ke dimensi. Oke. Itu untuk nomor 2. Nah, berarti sudah selesai pertemuan kita untuk hari ini. Selamat mencoba. Nah, apabila ada yang kurang jelas boleh ditanyakan dan boleh komen. Silakan nanti kita lihat hasil kerjaan kalian di pertemuan berikutnya ya. Terima kasih untuk perhatiannya. Semoga yang saya jelaskan tadi bisa bermanfaat buat kalian. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.